Nah, oke, kita lanjut ke soal TTM paket B nomor 2 ya. Perhatikan teks informasi berikut overhead pass. Salah satu gerakan pada teknik dasar basket adalah overhead pass, melibatkan kerja otot lengan dengan gerakan spesifik meluruskan siku dan pergelangan tangan saat melempar bola untuk menghasilkan gaya dorong yang efektif. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, tentunya ada mekanisme kerja otot yang baik. Bisa dipahami saat lengan pemain cedera, maka tidak bisa terjadi adanya pergerakan. Nah, bisa dicermati gerakan 1, 2, 3, dan 4 ya. Mekanisme kerja otot lengan pada pemain basket dari posisi 1 ke posisi 2 adalah, nah maka kita fokusnya ke posisi kedua ya. Posisi kedua tersebut itu gerakannya apa? Kalau tangannya ini menekuk ya. Kalau tangannya ini menekuk, maka gerakannya adalah fleksi ya. Jadi kita fokus gerakan yang kedua, ini adalah fleksi. Fleksi itu menekuk ya, menekuk. Kalau ekstensi di nomor 1 itu nanti yang lurus. Nah, ketika kita fokus ke nomor 2 itu fleksi, maka ya yang bekerja ototnya adalah yang di lengan atas ini. Lengan atas ini tuh bagian bawahnya itu adalah lengan atas yang bagian bawah itu adalah tricep ya. Jadi treble ya, tricep belakang. Kalau bicepsnya bagian atas. Nah, yang kontraksi itu yang bagian atas. Sama kalau yang mengangkat barbel itu ya bicepsnya yang di atas itu mengalami kontraksi, kalau yang bawahnya itu mengalami relaksasi ya, tricepsnya mengalami relaksasi. Maka yang sesuai dengan itu adalah opsi yang C ya, opsi yang C. Kalau yang D yaitu adalah untuk gerakan yang nomor 1 ya. Kita fokusnya ke gerakan yang nomor 2. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 7. Perhatikan teks informasi berikut. Lihat yuk. Desi bersama teman-teman kelompoknya melakukan uji kandungan zat makanan dari 4 sampel dengan hasil sebagai berikut. Nah, nih bahan makanannya. V sebelum diuji putih, ditetesi logel jadi coklat, diuret ungu, ditetesi benedik ketika dipanaskan biru kehijauan. Nah, perlu diketahui ya, lugol itu untuk tes apa? Tes amilum ya, tes amilum atau karbu. Jika positif nanti ditandai dengan biru kehitaman. Jadi di sini yang positif itu ada di X dan ada di Z. Itu positif ada amilumnya. Kalau bioret ini untuk cek adanya kandungan protein. Kalau positif nanti ditandai dengan perubahan warna ungu. Jadi di sini yang V sama yang Y ini yang positif. Kalau ditetesi benedik ini untuk uji glukosa ya, glukosa yang partikel ya, komponen paling sederhana dari amilum. Nah, kalau positif nanti ditandai dengan perubahan warna merah bata. Oke ya, pertanyaannya, Desi merencanakan untuk mencapai berat badan ideal. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, dia disarankan untuk mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat serta dianjurkan mengonsumsi makanan yang berprotein tinggi. Berdasarkan uji makanan tersebut yang sebaiknya dikonsumsi oleh Desi adalah, nah berarti nanti yang dihindari adalah makanan yang X ya, yang X dan Z ya. Dia dihindari mengonsumsi atau mengurangi mengonsumsi X dan Z, dan nanti dianjurkan untuk mengonsumsi V dan Y. Maka opsi mana yang tepat? Nah, maka jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang A ya. Oke. Ya, lanjut di nomor 8, perhatikan teks informasi berikut. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Kondisi ini umumnya ditandai dengan batuk berdahak, sesak nafas, atau demam. Pneumonia biasanya cepat memburuk bila terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh lemah. Alveoli, kumpulan alveolus, merupakan bagian organ paru-paru yang berfungsi untuk tempat pertukaran gas CO2 dan O2. Ya, secara difusi melalui pembuluh darah kapiler yang
menempel di dinding alveolus. Nah, pneumonia terjadi ketika alveoli pada salah satu atau kedua paru-paru terinfeksi kuman sehingga mengalami peradangan. Nah, pneumonia membuat alveol dipenuhi dengan cairan atau nanah sehingga penderita sulit untuk bernafas. Nah, bisa diperhatikan dibandingkan mana alveolus ya, alveoli ini yang normal kondisinya dengan yang pneumonia. Di sini terlihat bahwa yang pneumonia itu alveolinya ada cairannya yang dimana mengganggu difusi CO2 dan O2. Dan jika terganggu difusinya, maka nanti dampaknya pada jaringan pada tubuh, karena tubuh nanti akan kesulitan untuk membuang CO2 dan akan kesulitan juga untuk menerima oksigen atau O2 yang mana itu dibutuhkan tubuh untuk bermetabolisme. Ya, dimana nanti kan aliran darah, pembuluh darahnya itu kan ke seluruh tubuh, ke jantung, ke paru-paru untuk proses transport dan untuk proses difusi. Ya, jadi mana pernyataan yang menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah bisa lebih dari satu jawaban. Mari kita cek jawabannya. Oke, pernyataan yang pertama, menurunnya fungsi alveolus mengakibatkan volume udara pernapasan terhirup menjadi tidak optimal. Ya, jadi fungsi alveolusnya di sini berkurang karena proses difusinya CO2 dan O2 tidak bisa berlangsung secara optimal karena ada cairan tadi. Nah, yang nomor 2, cairan yang mengisi alveolus mengalami proses. Nah, betul ini ya. Jadi karena ada cairannya itu tadi yang menyebabkan proses difusinya menjadi sulit. Yang nomor 3, tekanan alveolus menjadi lebih besar dari pembuluh darah sehingga O2 sulit. Nah, ini harusnya bisa ya. Maksudnya alveolus itu kalau tekanannya lebih besar, maka oksigennya nanti bisa ke pembuluh darah. Tapi di sini di penyakit pneumonia tadi kan tidak ya, tidak. Tekanannya menjadi tidak lebih besar ya, sehingga oksigennya sulit keluar. Yang nomor 4 berarti salah, yang nomor 3. Terus yang pernyataan 4, CO2 mudah terdifusi ke dalam alveolus karena pembuluh darah kapiler lebih kecil. Oh, tidak bisa karena si CO2 itu tidak bisa berdifusi ke alveolus ya, ke alveolus karena adanya banyak cairan tadi sehingga tekanannya kan CO2 di dalam pembuluh darah kan tidak besar. Dan kalau proses difusi CO2 itu harus tekanan kapiler pada pembuluh darah lebih tinggi ya, tidak lebih kecil. Nah, lebih kecil nanti nggak bisa ke alveolus. Nah, perlu diingat bahwa CO2 atau O2 itu bisa berpindah karena tekanannya yang lebih tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Lanjut kita ke nomor berikutnya. Nomor 9, perhatikan teks informasi berikut. Tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah pada dinding arteri saat darah mengalir di dalam tubuh. Nilai tekanan darah normal berada pada kisaran 90/60 mm Hg hingga 120/80 mm Hg ya. Jika tekanan darah terlalu tinggi, aliran darah menuju otak juga tinggi sehingga dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Pecahnya pembuluh darah ini menyebabkan terputusnya aliran darah ke bagian otak berikutnya sehingga tidak mendapatkan suplai oksigen. Nah, selain itu tekanan darah yang terlalu tinggi juga menyebabkan kerusakan organ lain seperti ginjal dan jantung. Seorang dikatakan mengalami hipertensi akut jika tekanan darahnya melebihi 180/120 mm Hg. Nah, seorang melakukan pengukuran tekanan darah secara periodik dengan hasil seperti pada gambar berikut. Gangguan peredaran darah yang terjadi adalah, nah ini ya, ini hasil tensinya 190/120, artinya dia melebihi normal ya. Nah, tadi kalau dampaknya dalam tubuh ketika hipertensi akut ya, nanti pembuluh darahnya akan pecah sehingga suplai oksigen ke otak akan terganggu. Terus ada kerusakan organ lain yaitu seperti jantung dan ginjal ya. Karena tidak normal kan berarti memang kinerja jantung dan ginjal itu akan bekerja lebih ekstra ya, lebih ekstra. Maka mana yang paling tepat opsinya? Untuk opsi A itu organ yang cepat terdampak itu ada di otak. Tadi kan dikatakan bahwa yang paling cepat terdampak kan jantung dan ginjal. Pelebaran pembuluh darah menyebabkan tekanan naik
sehingga aliran darah ke organ koagulan ini bukan karena pelebaran pembuluh darah ya tidak sampai akan menyebabkan kerusakan dari organ ginjal dan organ jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melebihi 180 sehingga rawan terjadi. Nah, tidak sesuai dengan teksnya. Kalau yang D, tekanan darah meningkat secara drastis sehingga menyebabkan tubuh lemas. Oh enggak, tubuh lemas karena kekurangan oksigen. Oh enggak, karena kekurangan oksigen, malah justru suplainya itu saking cepat alirannya dan sampai rusak pembuluh darahnya dan itu terganggu aliran oksigennya. Jadi tadi opsi yang paling tepat adalah C. Nomor 10, perhatikan teks informasi berikut. Keringat dan urin. Pari berolahraga dan mengeluarkan banyak keringat, tetapi pada kondisi tersebut jarang buang air kecil. Tetapi pada saat berada di ruang dingin tidak berkeringat namun sering buang air kecil. Ketika cuaca panas, ekskresi sisa metabolisme tubuh berupa air, garam mineral, dan limbah metabolik lebih banyak melalui kulit daripada melalui ginjal, sehingga pada kondisi tersebut urin yang diproduksi sedikit. Pernyataan yang tepat ya terkait dengan peran kulit dan ginjal sebagai organ ekskresi pada peristiwa tersebut adalah, jadi tadi sudah dikatakan ketika cuaca panas itu produksi yang banyaknya itu di keringatnya, urinnya sedikit. Kalau cuaca dingin produksi yang banyak itu urinnya, sementara keringatnya sedikit. Itu merupakan salah satu mekanisme pengaturan air yang ada di dalam tubuh. Nah, mari kita cek ya satu persatu jawabannya yang sesuai dengan konsep dari pengaturan air dalam tubuh melalui peran kulit dan ginjal. Pernyataan 1, pembuluh darah melebar dan kelenjar keringat pada kulit menyerap air serta sisa metabolisme sehingga produksi keringat banyak ketika suhu tubuh turun. Nah, banyak kan tadi ketika suhu tubuhnya naik ya, jadi tidak ketika suhu tubuh turun. Yang 2, pembuluh darah di bawah permukaan kulit menyempit sehingga kelebihan air dibuang melalui urin ketika suhu tubuh turun ya, jadi banyak urin ketika dingin, betul. Yang ketiga, pori-pori menutup dan pembuluh darah menyempit sehingga darah banyak disaring lewat ginjal menyebabkan produksi urinnya meningkat ketika suhu tubuh meningkat. Enggak, ketika urinnya meningkat tuh ketika suhu tubuh turun. Metabolisme darah melebar dan kelenjar keringat pada kulit menyerap air serta sisa metabolisme sehingga produksi keringat banyak ketika suhu tubuh meningkat. Oke, tadi sudah sesuai dengan konsep dari pengaturan air yang ada di dalam tubuh. Oke, lanjut kita ke nomor 11 ya.